Seorang anak di Semarang, Jawa Tengah melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi terkait dugaan pemalsuan sertifikat tanah. Sang ibu menangis dan pingsan saat diperiksa polisi. Meliana Wijaya, wanita berusia 64 tahun ini, menangis dan jatuh pingsan saat memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang, Jawa Tengah. Meliana dilaporkan anak kandungnya terkait dugaan pemalsuan sertifikat tanah milik mendiang suaminya. Menurut kuasa hukum Meliana, peristiwa ini bermula saat Meliana akan mengganti sertifikat tanah atas nama suaminya menjadi 5 nama, yaitu nama Meliana dan nama anak-anaknya. Namun terjadi kesalahan cetak sehingga dalam sertifikat hanya nama Meliana dan anak pertamanya saja. Ini mengharapkan sesuatu dari itu, kan toh bisa dibicarakan baik-baik, tidak harus dengan melaporkan ke polisi. Jadi saya berharap ini adalah perkara yang terakhir seorang anak kandung melaporkan ibu kandungnya sendiri. Saat ini pemeriksaan sedang bergulir di kepolisian. Meliana berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Meliana Wijaya, ibu yang dilaporkan anaknya atas dugaan pemalsuan sertifikat tanah. Selamat sore, Bu Meliana. Baik, Ibu Meliana bisa diceritakan kepada kami, Bu, bagaimana awalnya sehingga anak Ibu melaporkan Ibu ke polisi, Bu? Ceritanya saya waktu itu sama R. Ya. Silakan, Bu. Halo. Iya, silakan, Bu. Ibu R itu ya. Baik, Ibu boleh tenangkan diri dulu, Ibu. Ya. Waktu itu ada nikah atas nama anak saya Tommy Wijaya. Terus ada sebagian tanah masih atas nama Sardono. Tapi tanah itu hanya kecil, lebarnya 2 meter. Di dalam rumahnya anak saya Tommy itu tempat kandang binatang. Terus waktu itu saya konsultasi dengan R. Terus R bilang katanya kalau nama rumahnya Tommy, ya atas namanya Tommy gitu. Ya saya percaya saja. Ternyata saya dibohongi sama R. Dan tahu-tahu saya dilaporkan anak saya yang nomor 3. Tapi anak saya itu memang dari dulu neror saya terus. Padahal saya paling sayang sama anak itu. Saya paling cinta sama anak nomor 3 itu. Baik, Ibu, jadi laporannya itu karena Ibu mengganti sebidang tanah yang tadi Ibu sebutkan selebar 2 meter yang berada di rumah anak Ibu yang lain ya, Bu, ya? Ya itu rumahnya pribadi Tommy. Dan anak saya J itu tahu kalau itu rumahnya kakaknya. Baik, sejauh ini apa sebelumnya pernah ada diskusi atau pembicaraan terkait hal ini dengan anak Ibu? Tidak. Baik, kemudian apa respon dari anak-anak Ibu yang lain? Anak-anak saya ya tidak terima mamanya. Saya melahirkan anak saya tuh kan sudah sakit lah saya sebenarnya begini dilaporkan, padahal dia banyak berbuat salah saja, saya diam aja.
Saya tuh bertahun-tahun diteror dia terus. Dulu di rumah lama, kamar saya disiram pakai air, disiram minyak, disiram beling. Saya ya diem saja. Saya sering dimaki-maki, dihina. Waktu papahnya sakit aja, papahnya dibentak-bentak. Waktu dia, saya tuh terlalu sayang sama dia waktu papahnya masih hidup. Sebetulnya dia tuh sudah mau diusir, mau dimasukkan koran putus hubungan. Tapi saya enggak boleh, saya paling sayang sama anak itu. Wong anak sendiri kok diusir, saya pertahankan terus. Ternyata kok sekarang saya mah dilaporkan polisi sama anak saya. Dia berbuat, saya pindah rumah juga dihantam. Waktu itu diantarkan istrinya. Terus rumah saya katanya mau dipecahin semua dengan memukul-mukul helm sampai helmnya pecah. Saya ya diemin aja. Terus berapa lama yang lalu dia memalsu surat kuasa kontrak di Indomaret. Terus uang saya digelapkan, saya ya diem saja. Lawang hanya masalah rumahnya anak saya hanya lebar 2 meter, tempat kandang binatang kok masa saya dilaporkan polisi. Anak saya ini sengaja menekan saya terus. Dia kayaknya ingin saya supaya nggak ada, karena dia meneror nyawa saya terus. Ini sudah bertahun-tahun saya diperlakukan tidak adil, dihina, dimaki-maki. Papanya sakit, saya obatkan. Dia bilang katanya saya tidak punya otak. Wong saya mamanya dikatakan tidak punya otak, tidak punya pikiran katanya. Papanya sudah tidak bisa diobatin, kok diobatin ke Singapura, ngabis-ngabiskan uang. Ini anak memang kurang ajar, sudahkah? Papanya sakit aja, papanya dibentak-bentak terus sama dia. Ini jahat sekali yuk. Baik Ibu. Ibu Meliana, semoga Anda diberikan kesabaran Ibu. Saya sakit hati. Orang dia buat apa-apa saya diam aja. Saya ibu kandung yang melahirkan kok dilaporkan ke polisi. Padahal saya tuh korban dari R. Saya orang awam, saya nggak tahu apa-apa, saya tuh korban. Baik, Ibu Meliana, semoga diberikan kesabaran dalam menghadapi kasus ini dan kasus hukumnya juga bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Ibu Meliana tetap jaga kesehatan Ibu, karena ini masa pandemi juga Ibu. Iya, saya mohon sama Bapak Kapolri supaya menolong saya, seorang ibu kandung janda yang disolimi anak kandung sendiri, yang saya sayangi, yang saya cintai. Saya harap semua ibu-ibu jangan terlalu mencintai anaknya, nanti bisa seperti saya. Baik Ibu Meliana, semoga terus diberikan kesabaran menghadapi kasus ini. Ibu Meliana, terima kasih juga telah bercerita kepada kami di iNews Sore. Semoga kasus hukumnya berjalan lancar dan tetap jaga kesehatan Ibu Meliana. Terima kasih.